Oke, selamat siang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan kegiatan interview ini. Mohon maaf, interview dilakukan secara online karena kebetulan saya lagi ada halangan untuk kita bertemu langsung. Boleh mungkin langsung saja kita mulai ya. Boleh mungkin ceritakan tentang diri Anda gitu. Oke, baik. Perkenalkan, saya Arnan. Saya adalah mahasiswa semester 3 program studi manajemen di Universitas Pakuan. Latar belakang pendidikan saya sebelumnya adalah lulusan SMK di jurusan perkantoran. Nah, dari SMK hingga kuliah, saya memang memiliki ketertarikan pada bidang administrasi manajemen dan pengelolaan kerja yang rapi serta terstruktur. Selain pendidikan formal, saya juga pernah menjalani praktik kerja lapangan atau PKL selama kurang lebih 6 bulan di Dinas Perumahan dan Permukiman, tepatnya di bagian keuangan. Nah, jadi selama saya PKL ini, saya banyak terlibat dalam kegiatan administrasi seperti pengarsipan dokumen, pencatatan dan entry data, membantu proses laporan keuangan sederhana, serta membantu pekerjaan staf sehari-hari. Nah, dari pengalaman tersebut membuat saya terbiasa bekerja dengan dokumen penting, menjaga kerapihan data, serta memahami pentingnya ketelitian dan tanggung jawab dalam dunia kerja. Saat ini sebagai mahasiswa, saya terus berusaha mengembangkan diri, baik dari segi akademik maupun keterampilan praktis agar siap terjun ke dunia kerja secara profesional. Oke, kenapa boleh nggak sih saya bertanya lagi tentang kenapa sih Anda ini tetap melanjutkan yang namanya ke jenjang kuliah? Yang dimana dengan pengetahuan Anda yang mungkin dari SMK itu dengan praktek Anda di lapangan, PKL Anda segala macam, saya rasa itu mungkin sedikit cukup untuk Anda kalau emang tujuannya terjun langsung ke dunia kerja gitu. Anda bisa sambil bekerja, sambil belajar. Kenapa Anda malah lebih fokus ke dalam yang namanya dunia pekerjaan yang lanjut ke namanya jenjang perkuliahan gitu, yang dimana mungkin banyak statement yang mengatakan bahwa SMK itu tujuannya untuk langsung kerja gitu. Kenapa Anda melanjutkan ke yang namanya jenjang perkuliahan? Baik. Jadi alasan saya kenapa melanjutkan kuliah itu karena saya ingin mendapatkan ilmu dan pengalaman yang lebih. Serta dengan kuliah ini kita bisa mendapatkan kesempatan dari yang namanya relasi. Kalau kita kuliah itu kita bisa melakukan relasi dengan orang-orang yang bisa dibilang lebih tinggi dari kita, seperti itu. Jadi saya ingin mencari ilmu serta pengalaman yang lebih di kuliah ini, gitu. Oke, bagus. Oke, mungkin kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Mungkin saya boleh tahu nggak sih kayak apa sih yang menjadi ataupun sebutkan dan jelaskan apa sih yang menjadi kekuatan Anda gitu dalam segi apapun gitu, entah dalam bekerja, dalam belajar, apapun. Jadi kekuatan utama saya adalah disiplin, teliti, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan. Hal ini terbentuk dari latar belakang pendidikan perkantoran dan pengalaman PKL di bidang keuangan, di mana kesalahan kecil dalam data atau dokumen itu bisa berdampak yang cukup besar. Nah, selain itu, saya memiliki kemampuan beradaptasi yang cukup baik. Saya tidak membutuhkan waktu lama untuk memahami lingkungan kerja baru karena saya terbiasa belajar dari arahan atasan dan mengamati cara kerja rekan-rekan kerja saya. Saya juga termasuk orang yang mau bertanya ketika belum paham agar pekerjaan yang saya lakukan sesuai dengan harapan. Seperti itu. Lalu apakah di sisi lain ada yang namanya kelemahan dari Anda gitu? Itu kan tadi sudah disebutkan tentang kekuatan ataupun kelebihan lah masuknya. Sekarang boleh saya tahu apa sih kelemahan yang Anda punya gitu? Ketika emang Anda punya. Jadi kelemahan saya adalah terkadang terlalu fokus pada detail. Atau bisa dibilang saya ini orang yang perfeksionis, sehingga dalam beberapa kondisi pekerjaan bisa memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya. Hal ini terjadi karena saya ingin memastikan hasil kerja benar-benar rapi dan minim dari kesalahan.
Namun, saya menyadari bahwa di dunia kerja ini selain ketelitian, efisien waktu juga sangat penting. Oleh karena itu, saya terus belajar mengatur prioritas, membagi waktu dengan lebih baik, dan menyesuaikan tingkat detail sesuai dengan urgensi pekerjaan. Gitu. Mungkin dari semua yang sudah Anda jelaskan, seperti dari kelemahan, kelebihan, siapa diri Anda gitu. Boleh nggak sih saya tahu bagaimana cara Anda melihat diri Anda dalam 5 tahun ke depan gitu? Jadi, saya melihat diri saya dalam 5 tahun ke depan, saya berharap sudah menyelesaikan pendidikan saya dan memiliki karir yang lebih stabil. Saya ingin berada pada posisi di mana saya tidak hanya bekerja untuk menjalankan tugas, tetapi juga memiliki peran dan kontribusi nyata bagi perusahaan. Saya membayangkan diri saya sebagai karyawan yang kompeten, memiliki pemahaman yang baik terhadap bidang kerja saya, serta dipercaya oleh atasan. Selain itu juga, saya ingin terus mengembangkan kemampuan manajerial dan profesional agar menghadapi tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Oke. Sekarang saya mau tanya juga, bagaimana sih cara Anda belajar itu gitu? Cara Anda belajar, cara Anda mengembangkan suatu pengetahuan, sehingga Anda mungkin memiliki ilmu sekarang dan kedepannya tuh gimana sih cara Anda berkembang gitu? Entah dalam ilmu pelajaran yang Anda pelajari nanti di suatu pekerjaan ataupun di perusahaan saya, atau bagaimana cara Anda mengembangkan diri Anda lah intinya. Saya mengembangkan pengetahuan melalui berbagai cara, beberapa cara ya. Pertama, melalui pendidikan formal di perkuliahan tentu saja yang sedang saya jalani, ya, memberikan dasar teori manajemen dan bisnis. Kemudian yang kedua, saya aktif belajar secara mandiri dengan membaca buku, artikel, serta mengikuti webinar atau pelatihan online yang relevan. Nah, selain itu juga saya percaya bahwa pengalaman langsung di lapangan adalah guru terbaik. Ya, oleh karena itu, saya selalu berusaha belajar dari setiap tugas yang saya kerjakan, menerima masukan dari atasan, dan memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah terjadi. Oke, mungkin selanjutnya saya akan nanya tentang gaji ya. Mungkin dari semua yang Anda jelaskan, dari pengalaman, pengetahuan, semua yang Anda miliki itu, saya ingin menanya tentang perihal gaji ataupun range gaji. Berapa sih gaji yang Anda miliki ataupun gaji yang Anda inginkan gitu? Nah, jadi untuk gaji, saya memiliki harapan agar diberikan sesuai dengan standar perusahaan dan tanggung jawab pekerjaan yang saya emban. Sebagai seseorang yang masih dalam tahap belajar dan mengembangkan diri, bagi saya kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dan pembelajaran juga merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, saya terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai gaji dan siap menyesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Seperti itu. Oke, bagus. Mungkin kita akan diskusi lebih lanjutnya nanti ya perihal gaji. Karena kita masih ada pertanyaan selanjutnya yang mungkin kita nanti bakal bicarakan. Mungkin pertanyaan selanjutnya, kenapa sih Anda mau bekerja di perusahaan saya gitu? Ketika mungkin pengetahuan Anda sudah ada kelebihan, ditambah lagi ada seorang mahasiswa. Apa sih yang Anda harapkan ketika Anda bekerja dengan perusahaan saya? Oke. Saya tertarik bekerja di perusahaan ini karena melihat adanya lingkungan kerja yang profesional dan peluang untuk berkembang. Saya merasa nilai-nilai perusahaan ini sejalan dengan keinginan saya untuk belajar, bekerja secara disiplin, dan memberikan kontribusi yang nyata. Selain itu juga posisi yang ditawarkan juga sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang saya miliki. Sehingga saya yakin dapat belajar dengan optimal sekaligus memberikan hasil kerja yang baik. Oke, sekarang kenapa sih kami harus memilih Anda dibandingkan kandidat lain?
Yang dimana mungkin kandidat lain ada yang lebih bagus dari Anda, memiliki pengalaman yang sama dengan Anda, sama-sama seorang mahasiswa, sama-sama punya pengalaman PKL ataupun apapun. Apa sih? Kenapa dan kenapa gitu? Kita harus memilih Anda dibanding dengan kandidat lain yang mungkin kandidat lain lebih bagus dari Anda, lebih mungkin ada yang lebih kurang juga gitu, ada yang sama dengan Anda. Apa yang harus kami tahu gitu supaya kami bisa memilih Anda daripada kandidat yang lain? Oke, saya mungkin bukan kandidat yang sempurna ya, namun saya memiliki kemauan belajar yang tinggi, sikap kerja yang serius, dan komitmen terhadap tanggung jawab yang diberikan. Latar belakang pendidikan perkantoran, pengalaman PKL di bagian keuangan, serta pemahaman dasar manajemen menjadi modal yang saya miliki. Saya juga terbiasa bekerja dengan rapih, mengikuti aturan, dan menjaga etika kerja. Jika diberikan kesempatan, saya siap berkembang bersama perusahaan dan memberikan kontribusi terbaik saya. Begitu. Oke. Kan mungkin di perusahaan kita nggak ada yang tahu ya yang namanya ketika pekerjaan lagi banyak ataupun enggak. Terus bagaimana sih apakah Anda bersedia dengan ada yang namanya bekerja dengan lembur gitu? Yang dimana kita semua kan nggak tahu perusahaan sedang lagi oper pekerjaan ataupun apapun. Anda bersedia nggak sih bekerja lembur ketika semua kelebihan yang Anda punya gitu? Tentu saja, saya bersedia bekerja lembur apabila memang dibutuhkan oleh perusahaan. Saya memahami bahwa dalam kondisi tertentu, ada pekerjaan yang harus diselesaikan tepat waktu dan membutuhkan usaha tambahan. Selama lembur dilakukan secara wajar dan bertujuan untuk menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan, saya siap menjalankannya dengan profesional. Oke, mungkin itu sesi ya interview hari ini ya. Mungkin ada nggak sih yang ingin Anda tanyakan tentang perusahaan ataupun tentang wawancara ini gitu? Eh, jadi saya ingin bertanya ya, saya ingin tahu bagaimana perusahaan ini tuh mendukung karyawan agar dapat berkembang secara jangka panjang. Itu saja. Oke, mungkin perusahaan dapat mendukung perkembangan karyawan itu jangka panjang melalui seperti pelatihan yang berkelanjutan, jenjang karir yang jelas, coaching dari atasan seperti kayak pengarahan dan lain-lain, serta lingkungan kerja yang positif gitu, yang saling mendukung bukan saling menjatuhkan. Dengan dukungan tersebut, saya rasa karyawan cukup cepat dalam berkembang. Karyawan tidak hanya berkembang secara kompetensi, tapi juga memiliki yang namanya loyalitas dan kontribusi yang berkelanjutan bagi perusahaan. Ada lagi? Oke, baik. Cukup, Pak. Segitu saja. Oke, mungkin terima kasih atas interview hari ini ataupun kurang lebihnya saya mohon maaf dan sekali lagi mohon maaf interview bisa dilakukan secara online dan di siang hari habis makan. Oke, saya akhiri interview hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.